Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Tafsir Al-Jalalain sampai kepada surat An-Naba. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam naj'alil arda mihada, sampai kepada ayat yang ketujuh. Bukankah kami telah jadikan untuk kalian al-ard, bumi, mihadan, firasyan kal mahd, sesuatu yang terhampar seperti tanah lapang. Wal jibala autada, dan aku juga yang menjadikan jibal autada, tathbutu bihal ard kama tathbutul khiyam bil autad. Aku jadikan gunung-gunung sebagai tonggak, seperti tonggak-tonggak patok-patok yang menjadi tulang bagi kemah-kemah. Wal istifhamu li taqrir, kata tanya, alam naj'al, kata alam di situ maknanya adalah untuk takrir, mengikrarkan, bukankah aku, artinya iya, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqnakum azwaja, dan aku juga yang menjadikan kalian berpasang-pasangan, dzukuran wa inathan, ada laki-laki dan juga ada perempuan. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, bukankah aku juga yang menjadikan untuk kalian tidur, naumakum subatan, tidur kalian sebagai subatan, rahatan li abdanikum, sebagai sesuatu yang bisa mengistirahatkan hati-hati kalian, sehingga jiwa-jiwa kalian menjadi tentram karenanya. Bayangkan kalau seandainya seorang hamba manusia, dia matanya terjaga, terus melek dan tidak tidur, bukankah dia akan mendapati sesuatu pada badannya? Lemas, lesu, tidak bergairah, tidak semangat. Apa sebabnya? Kurang tidur. Lantas bagaimana kalau nggak tidur? Binasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, Allah jadikan manusia itu tidur sebagai sesuatu untuk membangkitkan kembali tenaga yang sudah habis, rahatan sebagai sesuatu yang menenangkan bagi badan, menyenangkan, menyehatkan pada jiwa. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ libasa, dan aku jadikan lail, malam, libasan, sesuatu yang menyelimuti, satiran bisawadihi, menutup kalian dengan kegelapannya. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan aku jadikan siang bagi kalian ma'asyan, sebagai waktu untuk kalian mencari ma'isyah, penghidupan. yakni waqtan lil ma'ayish, waktu untuk kalian mencari penghidupan. Kalau siang terus, tidak ada malamnya, capek, letih mereka manusia. Mereka tidak akan merasakan kenikmatan kalau siang terus. Dan sebaliknya, kalau malam terus dan tidak ada siangnya, sama, mereka manusia tidak akan bisa mendapatkan kehidupan. Bagaimana mungkin mereka hidup tanpa cahaya? Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyalakan listrik demi penghidupan mereka kalau dunia itu gelap, tidak ada cahaya. Karena itu dengan sebab rahmatnya, pengaruh daripada rahmat Allah, Allah jadikan siang bercahaya dan Allah jadikan malam sesuatu yang gelap dan menyelimuti, yang fungsinya untuk menenangkan jiwa-jiwa manusia supaya mereka bisa beristirahat. Dan malam tersebut tidak terlalu menakutkan ketika Allah berikan perhiasan berupa bintang-bintang.
Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmada ila yaumil qiyamah. Katakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian kalau Allah jadikan untuk kalian siang terus nggak ada malamnya? Siapa Tuhan? Man ilahun. Siapa Tuhannya? Siapa sesembahan kalian? Apakah ada sesembahan? Man ilahun ghairullah. Apakah ada ilah, sesembahan selain Allah tentunya? Ya'tikum bilail, yang bisa mendatangkan kalian. Ya'tikum bilailin taskununa fi. Apakah ada ilah selain Allah yang bisa mendatangkan kalian gelap malam sehingga kalian bisa taskununa fihi, kalian bisa tidur, kalian bisa istirahat? Apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah ada sesembahan selain Allah? Seandainya malam terus tidak ada siangnya, seandainya siang terus tidak ada malamnya, apakah ada ilah selain Allah yang bisa mendatangkan siang, yang bisa mendatangkan malam? Tidak ada tentunya. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih. Akan tapi disebabkan karena rahmatnya, Allah jadikan malam untuk kalian supaya kalian taskununa fihi, supaya kalian bisa tenang, bisa tidur dengan nyaman. Dan ketika siang litabtaghu min fadlih, supaya kalian bisa mencari keutamaan dari Allah. Wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian bisa bersyukur. Ada siang, ada malam. Karena itu kita dilarang, tidak dibenarkan bagi kita untuk mengutuk waktu. Sial malam ini, sial siang ini, sial hari ini, sial waktu ini. Haram. La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan pernah kalian mencaci masa, jangan pernah kalian mencaci waktu, siang, malam, panas, dingin, nggak boleh, haram kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan, kata Allah dalam hadis qudsi atau dalam hadis yang sahih ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innallaha huwad dahru. Kalian nggak boleh mencaci masa karena Dia adalah yang menciptakan masa, Dia yang menciptakan waktu. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Dan aku jadikan untuk kalian atap di atas kepala kalian, sab'an, ada 7 lapis, sab'a samawat, ada 7 lapis langit, shidada, dengan sifat yang amat kuat. Shidad jam'u syadidah. Shidad itu kata plural dari asal kata syadidatun, kuat. Ay qawiyatun muhkamatun la yu'thar fiha mururuz zaman. Langit yang kuat lagi kokoh, tidak berpengaruh dengan zaman, tidak berpengaruh dengan jalannya waktu. Mau ribuan tahun, ratusan ribu tahun, tetap langit itu akan gagah. Dia akan kuat sampai batasan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan aku jadikan sirajan, siraj muniran, sesuatu yang menerangi. Wahaja, wahaja waqadan, sesuatu yang memberikan panas, yakni syams, maksudnya matahari. Wa ja'alna sirajan wahaja, aku jadikan untuk kalian matahari yang menyinarkan tubuh-tubuh kalian. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan aku jadikan untuk kalian, aku turunkan untuk kalian mu'sirat. Mu'sirat artinya as-sahabat. As-sahabatu artinya awan-awan. Allati hana laha an tumtira, di mana awan-awan tersebut datang
untuk menyambut datangnya hujan, di mana awan tersebut merupakan muqaddimah, pembuka. Apabila mau datang hujan, maka diawali oleh awan-awan yang menggumpal. Itulah mu'sirat. Kal mu'sir, seperti halnya mu'sir. Mu'sir itu bahasa Arab yang artinya al-jariyatul lati danat minal haid, seperti perempuan yang akan masuk usia baligh, seperti perempuan yang akan haid, datang haidnya, maka dikatakan mu'sir. Dia adalah wanita yang mu'sirat. Sama seperti mu'sirat, awan. Kapan awan itu datang untuk menunjukkan akan dekatnya hujan, maka awan tersebut dikatakan mu'sirat. Ma'an thajjaja, yaitu artinya ma'an sababan, air yang melimpah. Linukhrija bihi habban wa nabata, yang dengan sebab air hujan tersebut kami keluarkan habban, biji-bijian, kal hintah, seperti gandum, wa nabatan, dan juga tumbuh-tumbuhan seperti buah tin dan yang selainnya. Wa jannatin alfafa, demikian pula dengan sebab air hujan tersebut kami jadikan jannat, kebun-kebun, hutan, alfafan multafatun. Alfafan multafatan yakni jam'u lafif. Alfafan itu jamak dari lafif. Kasyarif, seperti kata syarif, jamaknya wa asyraf. Jadi maknanya adalah hujan, atau dengan sebab air hujan Allah ciptakan kebun-kebun yang sangat lebat dedaunannya. Inna yawmal fasli kana miqata, sungguh yawmal fasl. Yawmal fasl, arti yawmal fasl adalah hari terpisah. Fasl, hadza faslun, ini fasl, ini adalah kelas. Apa maksudnya kelas? Satu ruang memisahkan ruang yang lain. Hari kiamat disebut juga sebagai hari fasl, hari terpisahnya. Siapa yang terpisah? Manusia. Ayah terpisah dengan anaknya, suami terpisah dengan istrinya, saudara terpisah dengan, atau adik berpisah dengan kakaknya, saudara dengan sepupu atau keponakannya, semuanya mencar, tidak bersatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza ja'atis sakhah, ketika datang as-sakhah, sesuatu yang memekikkan telinga. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itulah saudara, adik akan meninggalkan kakaknya. Wa ummihi wa abi, seorang akan meninggalkan ayah dan juga ibunya. Wa sahibatihi wa bani, seorang akan meninggalkan istri dan juga anak-anaknya, semuanya akan terpisah. Fa idza nufikha fis sur, ketika Israfil meniupkan sangkakalanya. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainakum, pada hari itu ketika ditiupkan sangkakala, tidak lagi ada nasab di antara kalian. Wala yatasaalun, tidak ada lagi saling tegur sapa, tidak lagi saling bertanya satu dengan yang lain. Dalam surat Al-Mu'minun disebutkan, dalam surat Al-Ma'arij, yubassarawnahum, padahal mereka saling menatap satu dengan yang lainnya. Ayah lihat anaknya, anak lihat ayahnya, suami lihat istrinya, istri lihat suaminya, saudara, keponakan, sepupu, mereka saling menatap. Yubassarawnahum, dalam surat Al-Ma'arij Allah katakan mereka saling menatap, mereka saling nonton, saling menyaksikan satu dengan yang lain. Akan tapi yafir, salah seorang atau di masing-masing mereka meninggalkan keluarganya sendiri-sendiri. Kenapa demikian? Karena pada hari itu ada sesuatu yang sangat menyibukkan. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni.
Itulah hari fasl, hari dipisah-pisahkannya. Mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang muslim, mana yang kafir, dipisah pada hari tersebut. Mana yang salih, mana yang mujrim, mana yang adil, mana yang zalim, pada hari itu akan dipisahkan. Mana yang amanat, mana yang khianat. Itulah yaumul fasl. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari dipisah-pisahkannya makhluk kana miqatan, adalah suatu waktu yang miqat. Waqtan lithawabi wal iqabi, adalah suatu waktu yang telah ditetapkan waktunya bagi Allah untuk menetapkan pahala bagi hamba-hambanya atau menetapkan hukuman bagi hamba-hambanya. Yauma yunfakhu fis-sur, pada waktu ditiupkannya sangkakala. Al-qarn, as-sur, sangkakala itu adalah al-qarn, bentuknya seperti tanduk besar. Badal min yaumil fasl. Yauma yunfakhu fis-sur itu kata ganti dari inna yaumal fasl. Inna yaumal fasl, yaumal fasl adalah yauma yunfakhu fis-sur, badal dari kata yaumal fasl, au bayanu lahu, atau kata yang menunjukkan keterangan. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari dipisah-pisahkannya para makhluk. Apa hari tersebut? Kapan hari tersebut? Dijelaskan oleh ayat berikutnya. Yauma yunfakhu fis-sur, yaitu hari ditiupkannya sangkakala trompet besar, yang trompet tersebut terbuat daripada tanduk yang amat besar. An-nafikh Israfil, adapun yang meniupnya adalah malaikat Israfil. Ketika ditiupkan, fatatuna afwaja, maka mereka manusia akan datang min kuburikum ilal mauqif, bangkit dari kuburan-kuburan mereka menuju tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yunfakhu fis-sur, ketika ditiupkan sangkakala dalam surat Yasin, فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, ketika ditiupkan sangkakala oleh Israfil, maka mereka keluar dari ajdath, dari kuburan-kuburan mereka. Jadi perkara yang pertama kali terjadi setelah hari kiamat adalah pengembalian arwah, karena tiupan itu terjadi dua kali. Tiupan yang pertama menghancurkan segala sesuatu. Tiupan yang kedua pengembalian ruh kepada jasadnya. Karena Allah mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam surat Thaha Allah katakan, dari tanah aku ciptakan kalian, dan kembali ke tanah pula aku ciptakan atau aku kembalikan kalian, dan dari tanah pula aku bangkitkan kalian. Kalau ada orang dibakar jadi abu, diterbangkan, terus ada orang nyelam, dimakan ikan paus, mati dia, tulangnya hancur, dagingnya hancur. Daging manusia yang dimakan sama paus berubah menjadi daging paus, energi buat paus, sisanya kotoran paus. Bagaimana cara menciptakannya? Kama bada'na awwala marrah nu'idu, gampang kata Allah. Seperti pertama kali aku ciptakan kalian, maka seperti itu pula pengembaliannya. Mudah bagi Allah memerintahkan air untuk mengembalikan kembali kotoran-kotoran yang pernah dibuang oleh paus tersebut. Demikian pula debu-debu yang berterbangan, Allah dengan mudahnya dia akan perintahkan angin untuk mengumpulkan kembali debu-debu yang pernah diterbangkan olehnya, yang sudah nempel dengan tanah, yang sudah bercampur dengan kotoran, yang sudah bercampur dengan air, semua akan dikembalikan seperti hadis Bukhari dan Muslim.
Ketika ada seorang ayah yang memiliki harta sekian banyak, kemudian dia takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia perintahkan anak-anaknya, ahli warisnya untuk membakar dirinya. Dan kalau mereka tidak menjalankan perintah ayahnya, tidak ada warisan bagi kalian. Dengan terpaksa anak-anak ini membakar ayahnya ketika ayahnya sudah meninggal. Dan wasiat tersebut, sebagian abunya dibuang ke tanah, sebagian abunya ditebarkan ke laut. Ternyata kata Nabi SAW, Allah panggil angin, Allah panggil tanah, dan Allah panggil air. Air laut dipanggil sama Allah, udara dipanggil oleh Allah, demikian pula tanah dipanggil oleh Allah. Maka angin diperintahkan untuk mengembalikan kembali debu-debu yang sudah berterbangan, dan juga air yang sudah bercampur dengan debu dari tulang manusia yang dibakar tersebut, dan juga yang bercampur dengan tanah. Setelah dikembalikan, maka jadilah jasad manusia, dan Allah bertanya kepada hamba tersebut, "Wa ma fa'alta dzalik?" Kenapa kau lakukan hal itu? Kenapa kau lakukan hal yang demikian? Lihat ya, Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah tuh tahu kalau hamba itu melakukan sesuatu ada alasannya. Allah Maha tahu. Cuman Allah itu penuh dengan kearifan, penuh dengan kebijaksanaan, karena Dia Hakim yang Maha bijaksana. Karena itu Allah pengen dengar udzur, alasan dari hamba itu, kenapa kau lakukan hal itu. Maka hamba tersebut mengatakan, "Ya Allah, aku sebetulnya tidak ragu. Aku yakin Kau itu Maha Kuasa untuk menciptakan aku. Karena itu aku bakar. Aku perintahkan keluargaku untuk membakar diriku." Dengan sebab hal itu Allah mengampuninya, dan Allah pun memasukkan dia ke dalam surga. Itu rahmat Allah kepada hambanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika proses yang pertama, pengembalian ruh kepada jasadnya, maka peristiwa yang kedua adalah bangkitnya mereka dari kuburan-kuburan mereka. Fa'idha nufikha fis-sur, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, fa'idha hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka mereka keluar daripada kuburan-kuburan mereka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perjalanan yang amat cepat. Keluar dari kubur, mereka berjalan menuju Allah. Di mana Allah? Apa yang mereka tuju? Mereka menuju ke mana? Menuju ke tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, mahsyar. Padang yang sangat lapang. Ini proses yang kedua. Orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan sakinah disebabkan karena keimanan mereka. Adapun orang-orang yang mujrim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak dikenal dengan kebaikannya, maka mereka mengatakan, qalu ya wailata man ba'athana min marqadina. Pernah baca surat Yasin? Itu artinya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami daripada kuburan-kuburan kami? Allah yang jawab. Ketika mereka merasa heran karena mereka punya akidah, mereka punya keyakinan tidak ada kehidupan setelah kematian. Ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, maka mereka bertanya dengan keheran-heranan. Qalu, mereka mengatakan, man ba'athana, siapa yang membangkitkan kita, siapa yang membangunkan kita, min marqadina, dari tempat-tempat tidur kita. Dijawab sama Allah, qalu hadza, ini ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah janjinya Allah Ar-Rahman wa sadaqal mursalun, sungguh benar para rasul-rasul, sungguh telah benar para utusan-utusanku, di mana setiap rasul kecuali pasti mengingatkan umatnya akan ada kehidupan setelah kematian. Itu proses yang kedua.
Fata'tun, maka mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala min quburihim ilal mauqif, dari kuburan-kuburan mereka menuju mahsyar. Adapun orang-orang mujrim seperti dalam surat Yasin dan seperti dalam surat Al-Qamar, khusya'ana basaruhum, wajah-wajah, mata-mata mereka, tatapan-tatapan mereka adalah tatapan orang-orang yang ketakutan. Khusya'ana basaruhum yakhrujuna minal ajdaf ka'annahum jaradun muntashir. Wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang menampakkan ketakutan. Mata-mata mereka menunjukkan adalah mata-mata yang menakutkan, yang ketakutan, dalam keadaan mereka hina. Kanahum jaradun muntashir, mereka itu layaknya selaron yang keluar daripada sarangnya, dibongkar dari kuburannya, keluar dari kuburannya, mereka satu dengan yang lain saling berdesak-desakan berjalan menuju mahsyar. Fata'tun, maka kalian mendatangi Allah afwajan. Afwajan jama'atun atau jama'atin mukhtalifatun, kelompok berkelompok-kelompok, mukhtalifatun, dengan dari arah yang berbeda-beda. Wa futihatis samaa fakanat abwaba. Wa futihatis samaa bitasydid wa takhfif. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Kalau dibaca tebal berarti wa futihatis samaa. Kalau dibaca tipis berarti wa futihatis samaa. Futihat atau futihat. Syuqiqat linuzulil malaikah, artinya terbukalah pintu-pintu langit. Kenapa langit-langit terbuka? Linuzulil malaikat, disebabkan karena para malaikat turun dari langit menuju bumi. Fakanat abwaba, maka ketika itu langit-langit memiliki sekian banyak pintu-pintu. Wasuyiratil jibal, dan gunung-gunung pun copot dari tempatnya. Zuhiba biha an amakiniha, copot dari tempat-tempatnya. Fakanat saraba, kenapa copot? Ditubrukkan satu dengan yang lainnya. Habaan ay mithluhu fi khiffatin wa sayriha, satu dengan yang lain saling bertubrukan sehingga menjadi debu-debu yang berhamburan. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu memiliki mirsad. Rasidatun ay mursadatun, memiliki para pengawas. Di dalam neraka terdapat sekian banyak pengintai yang menjaga pintu-pintu jahanam, pintu-pintu neraka. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Taghin al-kafirun. At-taghin itu adalah al-kafirin. Neraka jahanam memiliki sekian banyak pengintai-pengintai. Yang pengintai-pengintai tersebut adalah para penjaga yang diperintahkan oleh Allah untuk mengintai orang-orang yang kafir yang mereka tinggal di dalamnya. Falyatajawazunaha, sehingga mereka enggak bisa keluar daripadanya. Dari ayat ini berarti memberikan kesan kalau penduduk jahanam itu pengen kabur. Apakah mereka bisa kabur? Tidak. Apakah mereka punya keinginan untuk kabur? Iya. Dalam surat As-Sajdah, kullama aradu an yakhruju minha, ketika mereka pengen keluar, pengen kabur, ketika mereka pengen keluar daripada neraka jahanam, u'idu fiha, kami kembalikan dia. Mereka mau lari, dicomot oleh Zabaniyah. Ketika mereka mau kabur, ditangkap oleh malaikat Malik. U'idu fiha, kami kembalikan ke dalam neraka jahanam. Wa qila lahum, kemudian kami katakan kepada mereka,
Dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum, rasakan azab jahanam yang dulu kalian di dunia kuntum bihi tukadzibun, ketika di dunia kalian dustakan, sekarang rasakan. Mereka pengen lari dari jahanam. Ma'aban marji'an lahum fayadkhulunaha inna jahannama kanat mirsada lidh-dhaghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahanam itu terdapat sekian banyak pengintai, di mana para pengintai-pengintai tersebut mengintai orang-orang yang kafir yang sedang diazab, yang mereka mencoba untuk melarikan diri, maka mereka dikembalikan kepada tempat asalnya. Labithina fiha ahqaba. Labithin hal muqaddarah ay muqaddaran li labthihim. Labithina fiha, arti labithina fiha waktu lama mereka tinggal di dalam jahanam adalah ahqaba. Apa arti ahqaba? Dhuhuran la nihayata laha. Jadi maknanya labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di dalam neraka tersebut ahqaba, dengan masa waktu yang tidak ada akhirnya. Jam'u hukbun bidhammi awalihi. La yadhuquna fiha barda, mereka tidak akan pernah bisa merasakan bard, sejuk, nauman. Fa innahum la yadhuqunahu, mereka tidak akan pernah merasakan kesejukan, mereka tidak akan pernah merasakan istirahat, mereka tidak akan pernah merasakan tidur di dalam jahanam. Wala syaraba, dan mereka tidak akan pernah diberikan minum. Ma yushrab taladzudan, minuman yang melezatkan. Kalau minuman yang tidak lezat banyak. Minuman-minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang kafir di dalam neraka jahanam itu banyak, tapi tidak ada yang lezat. Seperti apakah minumannya? Kata Allah, illa hamiman wa ghassaqa. Minuman-minumannya adalah hamiman. Apa itu hamiman? Ma'an harran ghayatal hararah, minuman yang sampai kepada puncaknya rasa panas. Seperti apa sifatnya ketika mereka minum? Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, qulil haqqu mir rabbikum, sampaikan kepada mereka kebenaran itu adalah apa yang datang daripada Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan kalian beriman, silakan juga kalian kufur, terserah kalian. Kalian yang pilih untuk diri kalian. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Cuma ingat ya, kata Allah, kalian punya pilihan, mau masuk surga, mau masuk neraka, tentukan sekarang di dunia, terserah, silahkan, kata Allah. Cuma ingat, inna a'tadna lil-zalimin, aku sudah menyiapkan bagi mereka orang-orang yang zalim api, di mana api tersebut mengelilingi kehidupannya, mengelilingi jasadnya. Wa iyastaghathu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika mereka dikelilingi oleh api, mereka merasakan kehausan. Ketika mereka minta minum kepada diriku, aku berikan minum. Seperti apa minumannya? Seperti besi yang meleleh, yang mendidih. Ketika didekatkan kepada wajahnya, gosong mukanya. Belum diminum, udah mati. Na'udzubillah. Itu minuman jahannam. Dalam ayat yang disebutkan, illa hamiman wa ghassaqa. Minuman-minuman bagi mereka penduduk neraka adalah hamiman, air yang sampai kepada puncaknya rasa panas. Wa ghassaqa, apa itu ghassaqa? Bitakhfif wa tasydid. Bisa dibaca ghassaq, bisa dibaca ghassaqa, boleh dua bacaan.
Apa arti ghasaqan? Ma yasilu min sadidi ahli nar fa innahum yadhuqunahu. Saripati dari pembakaran penduduk neraka. Saripati manusia. Ketika manusia dipanggang, dia mengeluarkan cairan-cairan lemak yang keluar daripada tubuh manusia yang dibakar, maka cairan itu dikumpulkan, sengaja dikumpulkan oleh Allah untuk minuman bagi mereka para penduduk jahanam. Iyadzan billah. Juzu bidzalika, yang dipersilahkan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang menantang jahanam. Bagi mereka orang-orang yang memang sudah siap katanya untuk menghadapi jahanam, silahkan. Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Karena itu Allah pilih, Allah berikan pilihan kepada manusia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan kalian beriman, silakan juga kalian kufur. Mau percaya silakan, mau enggak percaya silakan. Inna a'tadna. Cuman ingat ya, aku sudah menyiapkan. Aku sudah menyiapkan bagi mereka orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri, bagi mereka orang-orang yang zalim kepada Tuhannya, zalim kepada Rasulnya, zalim kepada kitab Allah, api yang mengelilingi kehidupannya kelak, di mana dia akan merasakan kehausan yang Allah berikan minum untuk mereka, air yang sangat panas. Ketika didekatkan, belum masuk ke dalam mulutnya, mukanya sudah menghitam gosong dikarenakannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa'an wifaqa, itu merupakan balasan yang setimpal. Orang yang pasrah beriman kepada Allah, dengan imannya melahirkan amalan yang solih, dia baik sama tetangga disebabkan karena iman, dia berbakti kepada kedua orang tua disebabkan karena iman, dia berkhidmat kepada suaminya, suami tanggung jawab kepada istrinya disebabkan karena iman. Hal-hal yang positif itu tumbuh disebabkan karena keimanan, maka mereka mendapatkan surga. Dan sebaliknya bagi mereka orang yang tidak beriman, dengan adanya hari kebangkitan, disebabkan karena hal itu lahirlah kezaliman demi kezaliman, kesewenang-wenangan, bentuk-bentuk kelaliman yang dilakukan oleh mereka manusia. Maka Allah memberikan balasan yang setimpal disebabkan karena perbuatannya, muwafiqan li'amalihim, yang mencocoki amal perbuatannya. Fala dzamba a'zam minal kufr. Ketahuilah, tidak ada dosa yang lebih dahsyat daripada dosa kekafiran, enggak percaya sama Tuhannya. Wala adzab a'zam minan nar. Tidak ada azab, tidak ada hukuman yang lebih dahsyat daripada jahanam. Kenapa mereka masuk jahanam? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena mereka yang salah sendiri. Mereka bukan orang-orang yang percaya, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah berharap, tidak pernah beriman hisab, kepada hari hisab. Ya khafun, nggak pernah takut. Ketika Allah ancam dengan neraka, nggak takut. Ketika Allah ingatkan akan ada kehidupan setelah kematian, nggak takut. Liingkarihil ba'ts. Kenapa mereka nggak takut? Karena mereka punya keyakinan kehidupan setelah kematian nggak ada. Disebabkan karena hal itu, akhirnya mereka melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, mengucapkan kalimat seenaknya, melakukan perbuatan sesuka hatinya. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami yang dimaksud di sini, kata penulis, Al-Qur'an. Dibacakan Quran nggak percaya. Apa iya? Masa sih? Ragu. Takdziban, dia dustakan ayat-ayat Allah. Wa kulla syai'in ahsayna. Padahal segala sesuatu minal a'mal, dari amal perbuatan manusia, ahsaynahu kitaba, aku simpan di dalam buku catatan raqib dan atid. Dabatna, aku simpan dengan baik, sebaik-baiknya.
Inna nahnu nuhyil mauta. Aku yang menciptakan kehidupan, aku juga yang menciptakan kematian. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Segala sesuatu aku tulis, aku simpan. Wa atharahum, dan pengaruh-pengaruh perbuatan manusia pun aku simpan. Ada orang bangun masjid, masjid ini dipakai sholat, yang bangun masjid sudah meninggal, pengaruhnya, pengaruh positifnya itu tetap berjalan. Yang sholat di masjid ini 100 orang, 100 pahala dikirim ke kuburan. Dipakai buat majelis ta'lim, yang hadir 1000 pahala sampai kepada kuburan. Itu maknanya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Dalam surat Yasin Allah sebutkan, segala sesuatu kami simpan, bahkan pengaruh-pengaruhnya pun aku simpan. Pengaruh baik, kebaikan untuknya, pengaruh kejelekan pun itu kembali untuk si pelakunya. Kitaban katban fil lauhil mahfuz linujazi alaihi. Buku catatan tersebut adalah saksi yang akan bersaksi bagi manusia dari setiap perbuatan yang mereka kerjakan. Wa min dzalika bitakdzibihim bil Qur'an. Di antaranya perbuatan mereka mendustakan Al-Quran, itu semuanya terekam, tertulis. Kalau manusia aja mampu bikin video, kalau manusia aja sanggup bikin CCTV, kalau manusia aja bisa bikin alat rekam, maka Allah lebih mampu jamaah. Dia lebih kuasa. Mungkin orang-orang terdahulu, ya Abu Jahal, mungkin merasa heran, wajar. Apa iya ada saksinya? Apa bisa terekam? Ini zaman sudah canggih, kita sudah bisa lihat video. Perbuatan kita ada di situ, direkam. Ucapan kita ada rekamannya. Allah lebih mampu jamaah. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia punya rekaman, rekam jejak perbuatan manusia. Dia punya para saksi, saksinya para malaikat, saksinya adalah diri kita sendiri. Mata, kuping, lidah, tangan, kaki, ini merupakan saksi untuk diri kita sendiri, di mana Allah perintahkan makhluk ini, kulit, mata, telinga, Allah perintahkan untuk berbicara. Qalu lima syahidtum alaina. Dalam surat Fussilat, manusia kebingungan ketika mendengar kuping kok ngomong, mata kok bisa ngomong, lidah dikunci, kaki kok ngomong, kulit kok bicara. Maka Allah katakan, qalu lima syahidtum alaina, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli syai'. Mereka mengatakan, Allah lah yang mengizinkan kami, Allah yang memerintahkan kami untuk berbicara, karena Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.